Orang ateis berkata, ini agak mumet tapi saya coba. Orang ateis berkata, kalau Tuhan ada, buktiin saya Tuhan. Oke, Masuk akal kan ya? Ya. Masuk akal. Kalau Tuhan ada, buktiin. Sebagaimana kalau kamu punya metode ilmiah, kalau benar, kamu harus buktiin. Itu benar. Lalu kemudian saya bilang, iya, masalahnya kalau kita pakai metode ilmiah, memang betul kalau pakai metode ilmiah kita nggak bisa buktiin Tuhan itu ada. Secara fisik. Yet, kita juga nggak bisa buktiin Tuhan tidak ada. Secara metode ilmiah. Nah, kalau kita S1 kan pakai metode ilmiah ya. S1 dulu IT ya. Kalau saya S1-nya tanaman. Jadi pengaruh pemupukan pada tanaman manggis. Kalau saya bilang ada pengaruh pemupukan nitrogen pada tanaman manggis, maka harus ada bukti. Harus ada proof. Kalau saya bilang nggak pengaruh juga harus ada proof. Berarti kalau dalam metode ilmiah mengatakan Tuhan ada harus ada proof. Mengatakan tidak ada juga harus ada proof. Nah, dua-duanya nggak ada proof Nggak masalahnya. mungkin. Betul. Berarti kita stalemate dong satu-satu dong. Betul. Nah, masalahnya dia itu salah pendekatan. Pendekatannya harus bukan metode ilmiah, tapi metode rasional. Nah, metode rasional itu sederhana, nggak seperti metode ilmiah. Metode rasional itu begini, pagi-pagi misalnya Masam keluar dari rumah, basah semua tuh. Kompleks basah semua. Maka kesimpulannya malam hujan atau tidak? Hujan. Kita lihat nggak? Enggak. Enggak, tapi kita yakin dari mana? Ada bahasanya. Itu namanya metode rasional. Jadi Jadi metode rasional kita nggak perlu lihat, kita nggak perlu mengadakan pembuktian, maka kita nggak perlu bukti bahwasannya Masam ada bapaknya lagi sampai 10 kali. bukti aku lahir di sini berarti ada. Walaupun kita nggak punya fotonya, walaupun kita nggak punya bajunya, kita nggak punya teaser, videonya dan segala macam, ya tapi ternyata ada. Nah makanya orang-orang waktu itu ketika saya ngeliat itu ada satu pembuktian yang sangat mengganggu saya ketika saya bahas tentang alam semesta. Saya bilang ini terlalu rumit alam semesta ini kalau terjadi secara kebetulan. Kalau apalah Big Bang, apalah itu kan? ya saya belajar itu. Saya kan dulu olimpiade biologi ya. Saya belajar itu, saya bilang ini mumet, ini terlalu mumet untuk terjadi secara kebetulan, nggak mungkin. Apalagi ketika saya belajar ada satu profesor matematik namanya Roger Penrose. Nah, siapa tahu nih bisa dipecahkan secara IT ya. Roger Penrose itu bilang begini, probabilitas atau kemungkinan bahwa Tuhan tidak ada adalah sama dengan 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Sakit palaku. Ya. Nah, nanti dipecah di rumah aja ya. Intinya adalah kalau aku mau jabarin agak rumit, tapi intinya adalah itu more than impossible.